Oke guys, aku mau cerita, tapi aku bingung mulainya dari mana. Cuman ini tadi barusan tuh aku ditemuin si Anabul, si kucing putih ya, white cat datang ke rumahku berkali-kali. Yang awalnya tadi sore 2 kali itu ibuku yang menemukan dia datang sampai masuk ke dalam rumahku gitu kan. Terus ibu tuh kaget gitu. Kenapa nih hus gitu kan diusir karena takutnya nanti dia berak atau kencing di rumah dalam rumah gitu. Tapi kalau aku kan orangnya suka sama kucing kan, meskipun aku nggak melihara, tapi kalau menurut aku karena aku ini berkutat di bidang spiritualitas ya, dan juga relationship atau hubungan percintaan ya guys. Buat kalian yang sering ngikutin aku pasti tahu aku kayak gimana ya. Dan ini aneh banget, si kucing tadi itu ngedatengin aku, jadi kayak dia tuh ngelibet gitu loh teman-teman. Jadi kayak dia tuh ngelilingin aku, terus ya kayak dia membawa satu pesan gitu kan. Ya ampun, aku bener-bener nggak paham kenapa gitu, kok kayak gitu gitu banget gitu kan. Nah, kebetulan berbarengan dengan aku sekarang tuh lagi deket kan sama seseorang yang dari Mesir. Maaf guys, di belakang ada suara orang yang punya gawe. Nah, nih kucing itu kan biasanya dia katanya kalau ada energi negatif atau sesuatu yang nggak beres di kita atau dimanapun, intinya yang berhubungan dengan kita, itu kan dia kayak menetralisir gitu kan, mengusir energi jahat itu. Nah, aku tuh mencoba mengerti, kenapa sih sayang kamu, uh, aku manggilnya kucingnya sayang, memang aku sayang sama kucing kayak anakku sendiri gitu. Jadi aku kasih dia makan, aku elus-elus gitu kan bulunya, aku usap-usap. Nah, tapi dia tuh kayak nggak mau gitu loh teman-teman. Jadi kayak eh dia pengen, pokoknya ngelibet banget deh di badan aku sampai eh, aku takutnya mau digigit, tapi enggak digigit. Cuman dia kayak membawa satu pesan. Nah, ini aku yang bikin aneh itu getaran itu ya, kebatinan. Di batin aku tuh aku menerima pesan bahwa ini kayaknya ada yang nggak beres gitu kan. Dan ini nggak hanya sekali 2 kali teman-teman, udah sering aku mengalami seperti ini ya. Nah, setelah aku bawa dia ke depan rumah dan aku beri makan gitu kan, dan dia makan, kucingnya makan terus, tapi masih kayak dia muterin badanku gitu guys. Terus aku usap-usap, kayaknya uh, dia mau nyampein pesen, tapi karena ya nggak bisa ngomong seperti manusia, tapi aku mengerti dan aku bilang ke kucingnya, iya sayang, kenapa sih nak gitu kan, kenapa sih nak, ada apa, udah nggak apa-apa, aku nggak apa-apa gitu kan, ada apa gitu kan. Terus terima kasih ya, aku cuman bilang gitu, intinya aku sudah menerima pesan kamu gitu kan, hanya aku dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu ya, Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang tahu gitu teman-teman. Ternyata setelah kejadian itu kan, aku jadi ingat sama guru pembimbing spiritual aku ya. Nah, lalu aku curhat ke beliaunya itu lewat WhatsApp. Nggak nyangka WhatsAppnya ternyata centang cuma satu. Nah, kan di sebelah aku ada ibuku. Ibuku baru ngeh kalau ternyata tadi pagi beliau ini, pembimbing spiritual aku ini, beliau itu tadi pagi sudah ngomong kalau ternyata handphonenya itu hilang. Ngomong ke ibu aku, takutnya nanti aku menghubungi untuk konsultasi, untuk tanya hal yang urgent gitu kan ya teman-teman. Nah, itu. Jadi aku bener-bener kayak tek gitu kan, klik gitu. Oh, ternyata ini ya, bener ya gitu kan. Jadi hewan itu bukan hanya sembarang hewan, tapi kayak dia membawa pesan gitu teman-teman. Jadi kita harus tahu secara kita punya akal dan hati nurani ya, kita bisa mengolah itu gitu kan. Kita harus lebih peka terhadap alam, membaca situasi gitu. Semua ini kan adalah frekuensi ya, energi itu kan frekuensi, getaran, vibes gitu kan ya. Nah, ini yang dibawa oleh hewan itu. Jadi ini lebih canggih daripada handphone atau wifi yang kita gunakan teman-teman. Dan kalian tahu, aku ingat kalau kucing itu kan nggak tahu, yang aku ingat tuh ada Sphinx yang ada di Mesir gitu kan. Jadi kayak nyambung. Apakah mungkin piramida itu adalah merupakan satu sepertinya dia tuh kuil untuk mengingatkan kita bahwa
kita berpusat, dia kan bentuknya gini ya, segitiga gitu kan, sisi. Wait, aku praktekan. Jadi bentuknya dia kan kayak gini kan. Nah, itu maksudnya kan kerucut seperti tumpeng. Sepengetahuan aku ya, tumpeng itu ujung atasnya kan menuju, semakin runcing menuju ke semesta, ke Tuhan Yang Maha Kuasa. Maksudnya ke pusat atau source, sumber dari energi, sumber dari cinta, energi yang terbesar di dalam kehidupan kita ini. Makanya kenapa banyak orang yang membahas tentang itu kan, tapi mereka melihat dari sudut pandang lain, teknologi. Tapi kita melihat dari sudut pandang yang lain lagi. Beneran agak susah deh aku mau mengungkapkan ini teman-teman, mau menjelaskan ini, tapi aku sudah mencoba berusaha yang terbaik yang aku mampu. Semoga kalian mengerti yang aku bicarakan ya. Nah, makanya kenapa kalian tahu kan kalau ada jin itu kan juga energi. Nah, katanya jin yang paling sakti dan paling tua itu ada di Mesir, ya nggak sih? Ada yang tahu nggak? Correct me if I'm wrong. Jadi telepati itu menurut aku ya, itu adalah kekuatan tercanggih gitu sih, kemampuan manusia lebih dari wifi. Apakah wifi itu mencontoh dari cara kerjanya telepati? Dan apakah cara kerja komputer juga mengadaptasi dari sistem kehidupan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini? Tapi bener hebat sih, karena memang sudah tersistematis ya, strukturisasi, gimana sih, sudah tertata dengan baik gitu ya teman-teman. Kalau komputer kan sudah tertata dengan baik, tapi kalau kehidupan nyata kan tidak terbatas, tidak terduga. Nah, Tuhan itu seperti itu, tidak terbatas dan tidak terduga, maha luas, maha besar. Mungkin buat teman-teman yang punya aplikasinya yang bisa ngelihat si piramid itu, kalau diteruskan ke bawah tembusnya kira-kira kemana ya petanya yang ada di globe itu, boleh kalian tag aku ya kalau misalkan kalian buat videonya. Kemudian kerucut berbentuk seperti trompet yang tadi tumpeng itu ya, coba kalian bayangin. Tapi ini di angkasa, di semesta kita gitu ya. Ada yang bilang gini, kalau nggak salah di Al-Quran ada ya, ini untuk pengetahuan secara umum saja ya teman-teman. Jadi aku tidak membicarakan ini dari sudut pandang salah satu agama, tapi ini yang aku tahu ya. Kayaknya pernah ada yang bilang nanti kalau deket-deket kiamat itu waktunya kan akan lebih singkat. Coba kalian bayangin. Jadi trompet itu adalah kiasan, oke? Bentuknya mengerucut gitu kan ya, semakin lama semakin menyempit, oke? Masuk akal nggak sih? Waktunya semakin singkat, dan di dalam waktu itu banyak hal yang bisa saja terjadi. Banyak manusia, pemikiran, hawa nafsu, angkara murka, kebaikan bercampur aduk jadi satu nanti di situ ya kan. Yang namanya neraka, surga, udah tumplek-plek semuanya di situ. Kalau secara alam, matahari, planet, semua bertabrakan. Oke, ini kita bicarakan secara umumnya saja ya teman-teman. Ini yang ada di pikiran aku sih ya. Jadi kayak menyatu, kemudian dia kan jadi kayak jadi satu gitu nggak sih? Masuk akal nggak sih? Surga adalah rasa sesuatu yang sama atau serupa dengan keindahan alam yang di dalamnya kita bisa melihat banyak tumbuhan, buah, air mengalir tanpa ada kesedihan, karena kesedihan itu adanya di neraka yang rasanya katanya panas. Di dalam hati rasanya panas, itu adalah neraka teman-teman, sesuatu yang menyiksa dan berulang-ulang terjadi, menyiksa dan berulang-ulang, tapi kita selalu mengabaikan. Oke, sekarang kalian paham kan kenapa
itu akhirat ya. Akhirat kenapa dinamakan sesuatu yang abadi? Karena ruh kita yang berada di sana, gitu kan teman-teman. Ruh kan tidak bisa mati. Kalau fisik bisa. Makanya kenapa kita harus benar-benar hati-hati ya, menjaga hati. Jadi intinya kita harus ingat, selalu ingat bahwa kita ini sudah dibekali kemampuan yang luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hanya saja tertutup oleh nafsu, kesenangan dunia, segala sesuatu yang menyenangkan segala indera yang kita punya. Oke? Jadi kalian setelah menonton video ini pasti akan lebih berhati-hati untuk melakukan sesuatu apapun itu ya. Oke guys, sementara itu aja sih. Thanks for watching. Dan terima kasih kembali. Bye.